Mari kita buka Matius pasal 1 dan kita coba membacanya. Matius 1 ayat 18. Semua sudah lihat Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Seandainya lah ini bahan sermon kita, seandainya kita pilih ayat Alkitab ini untuk kita khotbahkan. Jadi kalau kita pilih ini, maka kita akan mempelajarinya, ya. Jadi Matius pasal 1 ini ayat 18. Apa yang bisa kita akan pelajari bersama-sama. Seandainya saudara mau berkhotbah, mau menyampaikan firman Tuhan, dan Alkitabnya Matius 1 ayat 18 sampai 25. Mari kita baca ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sesudah kita membaca dan merenungkannya, apa yang saya mau sampaikan? Ini kalau si pengkhotbah harus memikirkan apa yang mau disampaikan dalam bagian ini. Jadi malam ini kita pilih, kita mau sampaikan ayatnya yang ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita pilih ayat 22 dan kita khususkan dengan satu kata supaya genap. Ya, kenapa kita pilih genap? Karena kalau kita belajar latar belakangnya Injil Matius, ya, untuk apa Injil Matius ini ditulis? Jadi setiap SMS pasti ada tujuan SMS itu, ya. Kalau katanya oke, berarti sudah ada tadi di atas, dan dia jawab di bawah oke, berarti dia setuju, kan begitu, makanya oke jawabnya. Jadi dari segi tujuan penulisan Matius, dia memilih supaya genap yang difirmankan Tuhan Allah.
Mulai dari pasal 1 sampai pasal 28, dia akan dalam otaknya waktu dia menulis Matius itu, ini genap. Itulah sebabnya makanya Matius ditempatkan mula sesudah kitab Maleakhi, baru dia masuk ke dalam perjanjian baru. Karena Matius itu seolah-olah kata sambung apa yang sudah dikatakan di dalam perjanjian lama, sekarang sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Makanya kita pilih ayat 22, itu genaplah apa yang difirmankan oleh Allah. Alasan kita memilih ayat 22 malam ini karena pengertian kita tentang Injil Matius. Siapakah Matius itu? Kan gitu kemarin kita sudah belajar ya. Oh, Matius ini seorang Lewi ya. Kita tahu kita tadi Matius pasal 9 ya. Matius ini siapa? Oh, ini pemungut cukai gitu ya. Matius ini siapa? Oh, ini rasul. Iya. Baru kemana ditulisnya Injil Matius ini? Ya, dalam buku kita sudah buat itu. Oh, ini ditulisnya kepada gereja yang ada di sekitar Yerusalem. Tadi Markus itu ditulis kepada gereja yang ada di Roma. Kalau Matius ditulis kepada daerah yang ada di Yerusalem, di daerah Judea. Ya, makanya seringkali orang katakan, oh mungkin Matius ini bukan bahasa Yunani ditulisnya. Kemungkinannya dia menulis Injilnya ini dalam bahasa Ibrani. Karena yang membacanya orang-orang yang tahu dalam bahasa Ibrani. Itulah makanya dalam Injilnya ini pun bukan mujizat pertama dimunculkannya ya. Apa dimunculkannya? Supaya genap. Apa yang genap? Yang genap mengenai kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini yang digenapkan kan? Iya. Jadi genapkan itu apa? Supaya seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa nanti seorang anak darah itu Yesaya pasal 7 ayat 14. Itu masa kekaisaran, itu masa kerajaan Israel. Iya, jadi masa kerajaan Israel sudah dinubuatkan tentang kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus. Dan kelahirannya itu dibuatnya melalui seorang anak darah. Kan gitu ya. Jadi bisakah Yesus datang tanpa melalui anak darah? Bisa. Naiknya ke surga kan bisa dia sendiri ya. Tapi ke bumi kenapa dipinjamnya rahimnya anak darah Maria ini? Supaya genap. Karena Nabi Yesaya sudah mengungkapkan kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini, itu harus melalui seorang anak darah, dan dia akan mengandung, dan berilah namanya Immanuel. Jadi nama Immanuel ini sudah dituliskan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14. Jadi 800 tahun sebelum keluar nama Yesus Immanuel, itu sudah dituliskan oleh Nabi. Jadi supaya genap yang dikatakan Nabi 800 tahun yang lalu itu, itulah sebabnya. Makanya dipilih Yesus lahir melalui seorang anak darah. Kita pilih kata genap itu. Ya, makanya tadi kita ulangi. Itulah sebabnya Matius ditaruh sesudah kita Maleakhi. Kenapa? Karena kita Maleakhilah nabi yang terakhir. Jadi untuk menyambungkan apa yang dikatakan nabi ini, cocok Matius di situ. Makanya Matius ini ada perpindahan dari keyahudian masuk kepada gereja. Ya, makanya kita pilih kata genap. Ya, baru si penulisnya tadi kita lihat itu Matius. Matius itu orang Lewi. Oh, Matius ini pemungut cukai. Sebelum Tuhan Yesus panggil dia, ya orang berdosa dia, ya pemungut cukai dia. Jadi dia bukan yang baik waktu itu. Gitu.
Ya, jadi itulah latar belakangnya Matius. Jadi kita pilih ayatnya supaya genap lah. Berapa kali kata genap di dalam Injil Matius? Anda sudah bisa lihat ya. Ya, jadi apa saja pun sering dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya genap apa yang sudah dikatakannya. Kan begitu ya. Ya, umpamanya lah pasal 3:15, pasal 2:15 ya. Ya, supaya genap. Ya, umpamanya pasal 2 ayat 15, apa yang genap di situ? Kita lihat satu, pasal 2 ayat 15 ya. Nanti Anda bisa mempelajarinya. Matius pasal 2 ayat 15. Ini cerita apa? Ini ceritanya Yesus menyingkir mana? Ke Mesir. Kenapa dia menyingkir ke Mesir? Karena mau dibunuh oleh Raja Herodes sesudah dia lahir ya. Ya, jadi ayat 15 dikatakan di sana ya. Begitu kan? Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir ku panggil anakku. Ya, jadi sesudah Yesus lahir kan datang orang Majus ya, itu ayat 2 ya, pasal 2 ya. Dan orang Majus ini keliru masuk Yerusalem kan begitu. Baru Yerusalem ditanya Raja Herodes, di mana kan raja lahir itu katanya. Oh, di Betlehem katanya ya. Sesudah di Betlehem bagaimana lagi katakannya? Nanti datang ke Maria supaya aku juga ikut menyembah dia kan gitu ya. Rupanya Raja Herodes ini menipu karena dia mau membunuh bayi yang berlahir itu. Karena itu ya haruslah dilarikan Yusuflah anak ini ke Mesir kan gitu ya. Sampai mati Raja Herodes, barulah datang lagi perintah Tuhan kepada Yusuf. Keluarlah dari Mesir. Jadi larinya ke Mesir adalah merupakan penggenapan apa yang sudah dikatakan oleh Nabi. Nabi siapa yang mengatakan dari Mesir akan kupanggil anakku? Pasti kita katakan Nabi Hosea, ini kan ada di bawah ya. Nah, jadi ada Alkitabnya itu Hosea 11 ayat 1. Ini juga hampir bersamaan. Kalau tadi Nabi Yesaya memberikan nama Immanuel, memberikan dia akan dilahirkan oleh seorang anak darah, Nabi Hosea juga hampir bersamaan tahunnya. Rata-rata itu 800 tahun sebelum semua digenapi. Nah, jadi nanti kalau Anda baca terus, banyak kali yang dikatakan supaya genap. Ya, jadi Matius memikirkan kedatangan Tuhan Yesus dengan cara, ya kan ini kan cara ya, bagaimana caranya Yesus datang supaya genap yang sudah tertulis itu. Iya, bahwa dia lahir melalui seorang anak darah. Ini sudah dikatakan Nabi Yesaya dalam masa kerajaan Daud, kerajaan orang Israel, bahwa nanti akan ada seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah namanya Yesus. Berilah namanya Immanuel. Nah, makanya Matius mengatakan, kenapa harus Yesus lahir melalui perempuan? Karena sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Kalau nggak bisanya dia lahir tanpa melalui perempuan. Ke surga kan nggak ada bantuan apapun, bisa dia naik ke surga kembali sesudah dia bangkit dari orang mati. Kenapa? Karena nggak ada yang membuatkan tentang pulangnya kembali ke surga, nggak ada diceritakan oleh nabi-nabi yang harus dia genapi, yang harus dia taati. Tetapi mengenai kelahirannya ke bumi, itu harus dia mentaatinya, memilih seorang anak darah supaya apa yang dikatakan itu akan digenapi. Ya, pokoknya inilah kita mohon bahkan. Berarti apa saja pun, dan berarti Maria Yusuf ini adalah merupakan bagian menggenapkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya mengenai kedatangan anak manusia ini harus melalui seorang anak darah. Jadi kalau ditanya orang, kenapakah Yesus harus lahir melalui perempuan? Jawabnya sangat sederhana,
karena dia mau menggenapkan tentang apa yang Tuhan sudah katakan tentang kedatangannya ke bumi. Tapi ke surga nggak ada bantuan siapapun. Begitu dia naik ke Bukit Zaitun dan dari situ dia katakan aku berangkat. Mata mereka semua tertuju karena tidak ada dibuatkan tentang pulangnya ke surga, tapi tentang datangnya ke dunia itu banyak dinubuatkan. Nah, jadi kata yang sangat penting di dalam kitab Matius adalah kata genaplah. Jadi seringkali nanti kita baca apa saja pun dikatakannya supaya genaplah. Makanya kita tutup langsung ya dalam uraiannya, apalagi yang belum genap di dalam kitab Nabi Yesaya. Dalam kitab Injil Matius. Maka dalam tulisan kita katakan apa? Matius pasal 28 itu kan belum genap. Karena itu dituliskannya, mari kita lihat Matius pasal 28. Karena kita sepakat bahwa Matius akan digenapkan. Apa saja yang dikatakan Allah akan digenapkan. Matius pasal 28 ya. Cuma Matius 28 mengatakan ayat ini. Yang lain enggak ada karena yang lain tidak melihat akan genap. Tapi Matius sudah melihatnya genap. Kenapa? Karena kedatangan Yesus ke dunia ini semua sudah digenapkan. Karena itu, maka semua yang dikatakannya akan digenapkan pada hari ini. Ayat 20 kita buat 19 ya. Ya, 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi waktu masa tulisan surat ini, ya hanya murid Tuhan Yesus siapa? Orang Yehuda cuma. Karena ini dia yang menerima surat ini. Nah, tetapi si pembaca ini tahu bahwa tujuan penulisan Matius tadi akan semua bangsa nanti akan digenapkan. Jadi setiap kali kita berangkat mengabarkan Injil, setiap kali kita hidup di bumi, setiap kali kita hari Natal, setiap kali kita Paskah, pasti satu harus kita genapkan, yaitu semua bangsa akan menjadi murid Tuhan Yesus. Apa saja kita lakukan akan menggenapkan ayat ini. Karena waktu itu ini baru ditulis dari kemana? Daerah Palestina. Daerah itu pun nggak luas, nggak sampai ke Samaria. Ini hanya satu kabupaten, itulah Kabupaten Yehuda, itulah daerah sekitar Yerusalem. Dan sekarang sudah banyak bahasa. Itu maka tadi kita katakan Matius kemungkinan dia bukan menulis dalam bahasa Yunani. Kemungkinannya dia menulis dalam bahasa Ibrani, karena yang membaca surat ini orang-orang Ibrani yang kental kali pengertiannya tentang perjanjian lama. Ya, jadi tahu kali mereka tentang perjanjian lama itu. Ya, jadi ditaruhlah di situ Matius supaya perjanjian lama tadi pindah kepada perjanjian baru. Tadi sudah disinggung satu ya. Yesus lari kemana? Ke Mesir. Mungkin Yusuf tidak tahu Alkitab. Hanya dia tahu pergilah ke Mesir karena anak ini mau dibunuh. Cuma itu dia tahu. Karena Raja Herodes mau mengkhianati anak ini, pergilah ke Mesir. Tetapi sesudah hal itu terjadi, Matius melihat. Ngapain dia ke Mesir? Ya ngapain dia ke Mesir? Kenapa Herodes benci sama dia? Matius menulis supaya genaplah anakku kupanggil dari Mesir. Jadi kalau ditanya, ya kemungkinannya Yusuf tidak tahunya bahwa dia sedang menggenapkan Hosea pasal 11 ayat 1 membawa Yesus dan membawa Maria ke Mesir. Mungkin dia tidak tahu. Tetapi sesudah hal ini berlangsung, karena Matius tadi begitu kental dengan pengetahuannya perjanjian lama, langsung dilihatnya, kan ini menggenapkan dia ke sana. Iya, aku akan memanggil anakku dari Mesir. Makanya ke sana dia. Nah, sesudah hal ini semua terjadi,
Matius melihat bahwa ini terjadi menggenapkan yang sudah dikatakan oleh Nabi Hosea. Sama juga dengan kita waktu kita pergi mengabarkan Injil. Bisa juga kita tidak sadar apa yang kita buat, tetapi itu nanti untuk menggenapkan semua bangsa akan menjadi muridku. Karena Matius melihat apa yang sudah dikatakan oleh Allah semua harus digenapi. Makanya kita pilih satu kata dalam mempersiapkan khotbah ini. Aku pilih ayat 22. Hal itu terjadi. Hal yang mana? Pasti tadi hal pergumulan Yusuf ya. Kan Yusuf di sini bergumul. Bagaimana hal ini? Nggak mungkinlah dilanjutkan. Kan itu di dalam pikiran Yusuf ya. Karena di atas kita sudah tahu tadi. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, kan begitu tadi 19 ya. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya itu di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baru disambung, hal itu terjadi, kan gitu ya? Iya, hal itu terjadi supaya dia mengetahui bahwa ini penggenapan yang Tuhan sudah katakan. Baru semuanya hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan Allah oleh Nabi, sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang mana digenapkannya? Kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14. Kalau dipanggil dari Mesir, kitab Nabi Hosea pasal 11 ayat 1. Baru kita bahkan kemungkinannya mereka tidak tahu waktu hal itu terjadi. Tetapi sesudah hal ini terjadi, Matius yang begitu kental dengan perjanjian lamanya, mengetahui ayat-ayat Alkitab yang banyak, dilihatnya hal ini terjadi. Bukan kesalahan Herodes saja mau membunuh anak, kan begitu di sini ya? Iya, hal ini terjadi bukan kebetulan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini bukan kebetulan, tetapi apa? Karena sudah dikatakan hal jalan yang ditempuhnya, supaya genap yang dikatakannya itu. Kalau nggak bisanya dia tidak lahir lewat perempuan, datang ke bumi, sudah dibuktikannya. Waktu dia naik ke surga, nggak ada perlu satu pun yang membantunya, pergi saja dia bisa. Kedatangannya ke dunia juga bisa. Tetapi supaya genap, itu tadi dikatakan pada Yusuf ya, supaya Yusuf ini juga bisa menerimanya. Hal ini terjadi bukan karena dosa, hal ini terjadi supaya genap apa yang dikatakan oleh kitab nabi-nabi. Jadi kalau kita bahkan di sini, umpamanya inilah salah satu kita angkat. Ya, semua kita bisa kita melakukan segala sesuatu, kemungkinannya kita tidak tahu. Tetapi sebenarnya kita sedang menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kita bisa belajar lewat Facebook, kan gitu ya. Kita tidak tahu lewat Facebook ini kita sedang melakukan sesuatu yang akan menggenapkan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Itu yang diungkapkan oleh Matius. Jadi apa gunanya untuk iman kita, kan begitu ya? Ya, makanya apa saja kita lakukan, kan ini kita tahu ya, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa yang direncanakan Allah tadi dalam hidup kita, walaupun kita tidak tahu kali semua, tetapi kita sedang menggenapkan bahwa semua bangsa akan menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kita bergerak, kalau kita baca Matius, pasti dia katakan, entah kita jualan, entah kita tua, entah kita muda, entah kita sakit, entah kita mati, semuanya cuma satu mau disampaikan, supaya semua bangsa menjadi
muridku. Ya, bisa Anda melihat sejarah masing-masing. Ya, ya, kulihat itu dalam hidupku. Ada kematian membuat aku berpikir, di manakah Allah yang bisa menghidupkan? Karena pada waktu itu belum ada Injil yang kita dengar. Nah, akhirnya kita mencari, ketemulah dia. Orang mati bisa dihidupkan oleh darah Tuhan Yesus. Oh, ini yang kita cari. Jadi sedang menggenapkan apa yang kita sedang pikirkan. Kalau kita tanya Matius, semua itu akan menggenap supaya semua bangsa menjadi muridku. Bisa kita tahu, bisa kita tidak tahu. Itulah sebabnya makanya Alkitab kita katakan apa? Lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya setuju Tuhan Yesus itu kita melakukannya. Walaupun kita belum tahu mana nanti arahnya, tetapi nanti itu genap rupanya satu itu. Itu maka kalau Anda tanya, tahukah Yusuf? Mungkin Yusuf berpikir, jahat kali Raja Herodes ya. Tadi ditanyainya saya, lantas saya ceritakan semua, kan begitu dalam kunjungannya dia. Sekarang rupanya dia pengkhianat, kan begitu bisa dalam hatinya Yusuf ya. Tetapi Matius tidak melihat hal itu. Jadi bolehkah kita melihat dampak dunia yang jahat ini? Kita bisa melihatnya. Oh, ini tidak salah. Supaya genaplah nanti semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Baru katakan, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu. Segala kuasa dan di sorga. Berarti bagi aku tujuan penyertaan Allah. Kan begitu caranya. Kita tadi sudah lihat bagaimana Allah menyertai Yusuf ya. Ya, itu kan penyertaan Allah tadi ya. Rupanya satu tujuannya, supaya genap apa yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, jadi kalau kita berbicara soal penyertaan Allah, kita tidak bisa lupa kalau kita disertai Allah, tujuannya pasti supaya menggenapkan. Ada satu goalnya, supaya semua bangsa menjadi murid. Nah, ini sudah satu poin bisa kita khotbahkan. Kan kita kini belajar eksegese dan belajar kita khotbah. Jadi apa saja pun kita lakukan. Makanya berbahaya kali kalau kita melakukan yang jahat dan itu menggenapkan firman Tuhan. Kan ada kan? Ada orang jahat menggenapkan firman Tuhan. Ada. Itulah Judas Iskariot. Iya. Dia juga menggenapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia menjual katanya ya. Iya, jadi makanya jangan lakukan itu, kan itu kata firman Tuhan ya. Lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus yang setuju dia, supaya nanti kalau itu digenapkan, kita tidak mendapat negatifnya tetapi mendapatkan berkatnya. Oke, ini satu poin kita eksegesi. Nanti Anda bisa mempelajarinya ya. Jadi banyak kali rupanya Matius ini melihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah penggenapan yang sudah dikatakan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Ya, apalagi yang bisa diungkapkan dalam bagian ini, kan gitu ya. Oke, aku sudah tahu, kan kita sudah belajar ya. Kalau kita baca Injil, bagaimanapun isinya apa? Injil ya, pasti mengenai Tuhan Yesus. Namanya pun Injil, good news, kabar baik. Pasti itu Injil itu isinya mengenai Tuhan Yesus. Jadi kalau begitu, apa bedanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Apa bedanya dengan surat-surat Paulus? Pasti kita katakan namanya surat ya surat lah, kan begitu ya. Karena ada yang perlu disampaikan kepadanya, maka ditulis apa? Surat. Apakah untuk menguatkan iman mereka, kan gitu nanti ya. Apakah menegur mereka, kan begitu ya. Apakah menyatakan kesalahan atau menyatakan meneguhkan, kan begitu. Makanya kita kirim surat. Tapi kalau Injil bukan. Makanya Injil Markus sudah kita belajar ya. Ya, Injil Markus itu apa isinya? Mengenai Yesus, kan begitu, itu kan bisa salah. Yesus yang bagaimana? Sejak waktu tahu Yesus yang melayani, kan begitu ya. Ya, itu aku tahu. Apa yang dilayaninya? Oh, karena Markus ini tertarik kali Yesus melayani kerasukan setan umpamanya. Kan itu yang banyak ya, jadi ciri-cirinya di sana. Apalagi Injil Yohanes apa isinya? Kurasa beda juga dengan Injil
Yohanes itu yang sangat berkesan bagi aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan begitu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kekal. Kalau begitu, Injil ini memberitakan soal percaya sama Yesus dapat hidup yang kekal. Itu juga ceritanya mengenai Yesus. Tapi Yesus ini siapa? Hadiah dari sorga, hadiah Bapa di sorga. Karena begitu besar dia mengasihi dunia, maka diberikannya anak ini supaya setiap orang percaya tidak binasa. Jadi Yohanes tertarik kali supaya kita percaya kepada Yesus. Kalau Markus tidak terlalu tertarik kali itu, Yesus datang untuk melayani, kan begitu. Kalau Matius ini juga mungkin sama. Di mana samanya? Sama Injilnya, sama Yesusnya. Hanya dia tinjau dari mana. Umpamanya 23 lah. Saya kira cuma ini ada di dalam Alkitab 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi untuk apa Yesus datang ke dunia? Di sini itu apa Yesus datang ke dunia? Yang menyertai. Makanya tadi kalimat terakhir pun, pergilah jadi ke semua bangsa menjadi muridku, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu. Iya. Jadi kalau Immanuel itu artinya Allah menyertai. Karena selama ini dunia bagaimana? Terkutuk. Kan semua dunia terkutuk di dalam perjanjian lama. Terkutuklah orang yang tidak taat, kan gitu ya. Terkutuklah orang yang begini, terkutuklah orang menyembah berhala sampai ke turun keempat, kan begitu. Dan kedatangan Yesus ke bumi lain ceritanya. Berilah namanya Immanuel karena dialah akan menyertai kita. Jadi Matius tertarik akan melihat penyertaan Allah. Boleh ya? Jadi langsung kita ingat, betullah ini Matius, orang Lewi yang tahu perjanjian lama, bagaimana Allah umat Israel menyertai mereka selama mereka dekat dengan Allah. Itulah sebabnya dibuatnya namanya Immanuel. Walaupun kita tinjau dari latar belakang kitab Nabi Yesaya ya, karena kita belum paham kali latar belakang perjanjian lama, makanya saya tidak kuat dalam perjanjian lama mengungkapkannya supaya bisa kita mengerti. Jadi Yesus yang diberitakan oleh Matius ini siapa? Immanuel, kan begitu ya. Tapi Yesus yang diberitakan oleh Markus pada waktu itu apa? Inilah Injil Yesus Kristus anak Allah, datang untuk membebaskan orang dalam penyakit, kan gitu ya, membebaskan orang dalam kerasukan setan. Yesus ini datang untuk melayani, kemana saja pun dia melayani, dan menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Kalau Matius melihat Injil lain dia, karena sudah dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya tadi, berilah namanya Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Kita langsung ingat ya, ini kan pergumulan di dalam kitab Nabi Yesaya pada waktu itu ya. Iya, makanya kitab Nabi Yesaya itu Allah menyertai kita. Jadi Matius melihat Yesus, Allah menyertai kita. Ya, nggak bisa kita salah ya. Jadi kalau kita memberitakan Injil itu dari Injil Matius, tidak bisa kita salah. Kita akan katakan dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Karena latar belakang perjanjian lama, bagaimana umat Israel disertai oleh Allah, bagaimanapun mereka, kan begitu. Kita ingat dari keluar dari tanah Mesir ya, 40 tahun pun dikasih makan semua, penyertaan Allah nyata kali bagi mereka. Sekarang Immanuel datang ke bumi, lahir melewat seorang anak darah. Tujuannya supaya Allah menyertai kita. Berarti kedatangan Yesus ke dunia supaya dia menyertai kita. Begini kan bisa kita bayar. Jadi kalau bagaimana caranya supaya kita bisa disertai oleh Allah? Nah itu di atas ya. Mari kita lagi atas. Sudah jelas kayak aku masukkan atau saya ulang?
Tadi kita sudah singgung, dia Lewi. Tahu kita Lewi ya? Nah, makanya ku hindari perjanjian lama karena kita nggak baca. Suku Lewi pun kita nggak tahu ya. Iya, Lewi itu orang yang dipilih oleh Allah. Itulah keturunan Harun ya. Kalau mau lebih dalam sedikit ya. Iya, keturunan Harun. Jadi 12 suku umat Israel. Suku Lewi dipilih Allah untuk melayani di bait Allah. Nah, makanya suku Lewi tidak dapat warisan di tanah Kanaan. Kan begitu ya. Suku Lewi hanya kerjanya ngapain? Melayani Allah di bait Allah 24 jam. Itulah pentingnya Allah dilayani. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, karena perjanjian lama itu penting kali Allah itu dilayani. Kalau kita kan nggak terlalu penting ya. Iya, makanya tadi Matius ini kan suku Lewi ya, ditinggalkannya tadi ke suku Lewinya, dia mencari apa? Tukang cukai kan begitu. Tapi dia bertobat. Iya. Jadi kalau dia sudah bertobat, diingatnya lah semua. Karena sebagai anak-anak suku Lewi, dia harus belajar bahasa Ibrani. Makanya banyak kali menulis, mungkin Matius cuma perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani. Ataupun dikatakannya bahasa Arab. Iya. Karena mereka yang perlu baca. Iyalah, karena suku Lewi ini, ya tahulah dia perjanjian lama. Karena memang itu harus dibaca. Makanya ada kebaktian keluarga kita hari Jumat kan begitu. Supaya anak-anak di rumah sebagai suku Lewi tahu dia firman Tuhan. Makanya suku Lewi ini, Matius ini tahu dia. Begitu Yesus datang dan ditahu dia ceritanya. Oh, ini penggenapan waktu aku sekolah minggu anak-anak. Sudah dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya. Dia seorang anak darah akan melahirkan. Oh, inilah dia. Ya, sama dengan kita. Kan sudah tahu kita semua ada kebangkitan atau belum tahu? Itu juga pemirsa juga belum tahu. Kalau tahu kita semua kebangkitan, nanti waktu kita dibangkitkan, oh ini dia rupanya yang sudah pelajari dulu. Dipanggilnya Lazarus, bangkit katanya. Oh ini yang dulu sudah digenapkan dalam hari kebangkitan, di mana Yesus datang kedua kali. Dan dibagikannya hadiah kan gitu ya. Maka masing-masing akan mendapatkan hadiah. Oh ini hadiah yang kudapat dari Yesus yang sudah kudengar dulu. Iya, ini yang maksudnya suku Lewi. Dia tahu dan paham tentang Alkitab. Tidak sama dengan Lukas, tidak sama dengan Markus. Lain latar belakangnya. Makanya Matius, dia melihat perjanjian lama dan sekarang sudah digenapkan di dalam perjanjian baru. Itulah dalam diri Tuhan Yesus. Makanya dilihatnya Yesus. Siapakah Yesus? Oh, Yesus ini Immanuel. Kan gitu ya. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Jadi Matius melihat bagaimana Yesus ini menyertai semua murid-muridnya. Jadi bagaimana Allah dulu dalam perjanjian lama menyertai kita. Dia yang menyertai kita itu sudah datang ke bumi. Berilah namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Dan ini sudah digenapkan di dalam kitab Nabi Yesaya tentang Allah menyertai kita. Itulah. Cukup, terima kasih banyak. Jadi Matius ini menceritakan Yesus Immanuel. Iya. Tahu tadi ceritanya ya? Yusuf kan bergumul tadi supaya dia menceraikan Maria kan begitu ya? Jangan lagi. Tetapi dijelaskan oleh malaikat itu kepadanya. Sekarang tahu dia. Sekarang dituliskan oleh Matius lah tentang Yesus Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi kalau seandainya khotbah, makanya orang Kristen tidak boleh mengatakan Allah di mana kamu, karena Allah sudah menyertai kita. Ya, itulah dia harus menjadi pegangan dalam iman kita. Kalau kita lah seorang Matius tadinya pengungut cukai, sekarang sudah bertobat, barulah kita bisa melihat Allah menyertai umatnya kembali.
Jadi kalau setiap kali dilihat Matius apa yang dilakukan Yesus kepada bangsanya sendiri, maka dia katakan Allah telah menyertai umatnya Israel selama Yesus di bumi. Bahkan sampai sekarang kita digenapkan dalam Matius pasal 28 tadi, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, sampai dia datang kedua kali. Nah, ini khotbah. Baik, yang berikutnya lagi, ini kan satu ya. Apa maksud satu, Pak? Yesus yang diberitakan oleh Matius itu satu tadi apa? Immanuel. Ya, mari kita lihat lagi ayat berapa? Umpamanya kita pilih ayat 21. Siapakah Yesus dalam ayat 21 ini? Saya baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi nama Immanuel tadi itu dari kitab Nabi Yesaya ya. Ya, tetapi nama Yesus ini diberikan oleh malaikat itu kepada Yusuf sebagai ayahnya. Sebagai ayahnya di bumi diberikan namanya Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kenapa namanya Yesus? Tahu Yesus artinya Joshua ya? Ya, itu artinya juru selamat. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Matius mengenal Yesus karena dia yang Yesus memberi namanya. Itu siapa namanya? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kembali lagi jauh dia umatnya katanya, kita nggak ikut di sini. Nanti kita belajar itu. Seringkali nanti Matius menyingkirkan bangsa-bangsa lain. Ya, itu nanti waktu kita belajar. Tetapi pada akhirnya pada pasal 28 tadi kan, jadi semua bangsa ini pun disingkirkannya karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Umatnya siapa? Ya umat Israel. Kan begitu di sini. Iya. Kalau Yohanes tidak kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Matius ini memang egois dia mengenai Allah ini. Jangan maunya Allah kita ini bisa mengampuni dosa orang itu. Egois karena untuk umatnya. Ya maka nanti pasal 10 juga itu. Beritakanlah Injil, jangan menyimpang ke Samaria, jangan menyimpang ke kota-kota orang lain. Beritakan saja Injil kepada umat Israel yang terhilang. Anda ingat ceritanya itu seorang ibu yang bukan orang Israel. Anakku kerasukan setan katanya kan gitu ya. Suruh dia diam katanya. Ya, tolonglah katanya. Nggak boleh roti dikasih sama anjing katanya kan gitu ya. Tapi ibu itu terus berteriak. Iya memang anjing-anjing juga makannya katanya. Baru dikatakan jadi siapa? Besarlah imanmu ibu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Pulanglah anakmu itu sembuh katanya ya. Karena ini alasannya, karena konsentrasinya mengenai bangsanya sendiri. Makanya Matius ini kalau satu sisi permulaan egois dia. Nanti sampai kita pasal 10, waktu nanti kita masuk pengajaran. Iya, egois dia. Makanya ini juga egois dia. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Umatnya di sini Israel. Tidak termasuk orang lain. Iya. Dosa dari dosa mereka. Mereka di sini umat Israel cuma. Iya, tapi nanti pasal 28 semua bangsa. Kenapa? Karena pengertian Matius tadi berkembang antara perjanjian lama masuk ke dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama kan cuma umat Israel disertai Allah. Hanya di bait Allah mereka bisa menyembah Allah. Makanya orang bangsa-bangsa lain datang ke Yerusalem. Seperti sida-sida dari Ethiopia ya. Kita baca itu ya. Datang dari situ. Seperti apa itu Ratu Seba ya datang dari Yerusalem. Karena di situ cuma Allah hadir. Di tempat lain tidak ada, hanya berhala semua. Nah egois dia ya. Tetapi pasal 28 dia tidak egois lagi. Pergilah semua bangsa menjadikan muridku. Jadi Matius tadi berubah menjadi Yohanes semua bangsa.
berubah dia menjadi Lukas. Apa Lukas, Pak? Pasal 2 14 Lukas. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat dunia. Kan gitu, kalau Lukas langsung dilihatnya bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk dunia. Tapi di sini belum. Iya. Itulah bisa kita katakan. Jadi siapakah Yesus yang diberitakan oleh Matius? Beri namanya Yesus. Karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka semua Injil harus berfokus dalam pengampunan dosa bagi orang yang berdosa. Itulah kabar baik. Itulah berita Injil. Kabar baik bagi orang yang berdosa. Kabar baik bagi orang yang ditinggal oleh Allah. Immanuel, Allah menyertai. Kabar baik bagi orang berdosa. Hari ini telah lahir Yesus untuk menebus umatnya dari dosa mereka. Jadi kalau di sini kita berhenti, siapakah Yesus yang diberitakan Matius dalam bagian ini? 2 sudah tahu ya, Immanuel. Immanuel itu dari mana? Oh, itu penggenapan perjanjian lama. Ya, kalau di sini apa namanya? Oh, ini Yesus untuk mengampuni dosa. Nah, kalau sampai di sini saya berkhotbah. Apa saya bikin kesimpulannya? Kesimpulannya sangat sederhana ya. Kalau kita berdosa, Yesus itu artinya menyelamatkan kita dari dosa kita. Kan gitu secara khotbahnya. Ya, kalau kita merasa kita jauh dari Allah, itu Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi kalau Anda orang berdosa, kalau Anda merasa jauh dari Allah, maka kabar gembira, kan intinya, kabar baik, kabar sukacita, Yesus datang untuk mengampuni dosa Anda. Itu yang diberitakan oleh Matius. Barulah Immanuel, Allah menyertai. Memang benar, karena dosalah maka kita terpisah dengan Allah. Tetapi di mana dosa diampuni, maka kita akan disertai oleh Allah kembali. Sekarang, kan kita sedangnya, oh berarti sekarang ini sudah ada keputusan di tangan kita. Kalau kita memang mau terus di dalam dosa, ya boleh. Berarti dosa Anda tidak mau Anda bawa kepada Yesus yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di mana dosa Anda dapat diampuni melalui Dia dan Anda bawa pulang. Dan Anda telah tahu bahwa Anda jauh kali hidup Anda dari Allah. Doa pun tidak dijawab, hidup ini pun sepertinya berantakan semua, nggak ada kita lihat penyertaan Allah. Nah, bolehkah kita menerima Immanuel supaya Allah menyertai kita? Yesus itu artinya supaya dosa kita diampuni. Jadi Natal, kan biasanya khotbah Natal ya. Jadi bisa kita katakan, oh Natal itu ada dua artinya ataupun 3. Natal itu artinya apa? Yesus datang mengampuni dosa. Apalagi, oh Yesus itu Immanuel. Apalagi, oh ini rupanya penggenapan apa yang sudah dikatakan Allah 800 tahun yang lalu. Sekarang sudah diberikan Allah jalan keluarnya bagi umat manusia. Itulah Injil. Makanya dalam Injil Matius ini yang sangat dibicarakan adalah dosa. Supaya diampuni. Supaya Immanuel, Allah menyertai kita. Dan ini akan digenapkan karena Allah telah mengatakan. Itulah khotbah. Berarti kita bisa tutup khotbah kita, selesai kita khotbah, selesai kita eksegesi. Ada lagi paling payah kan gitu ya. Ini umpamanya ada yang jago eksegesi ya. Aku mau lebih sulit lah mengeksegesinya, boleh. Yang mana lebih sulit? Umpamanya ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai istri. Ini agak sulit. Berarti Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Sulit enggak? Jadi si pengkhotbah sudah tahu yang sulitnya dikhotbahkannya, karena dia mau yang pintar, yang belum banyak tahu supaya ditolong. Kalau ini kan sulit kan? Ya. Apa
itu mengandung dari Roh Kudus? Kan payah artinya. Bisa bahasa lagi 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi apa fungsinya Roh Kudus di sini? Apakah Roh Kudus di sini menciptakan Yesus? Pasti kita akan setuju. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus semuanya sama. Enggak ada perbedaannya. Sudah bingung? Kalau sudah bingung pengkhotbahnya, jangan lanjutkan, berhentikan saja di tempat yang tadi. Makanya ada pengkhotbah sudah bingung, nggak tahu lagi apa. Iya, supaya jangan bingung, barulah kita katakan, oh penyelamatan ini rupanya. Nah ini kan gak bingung ya. Oh penyelamatan ini rupanya direncanakan oleh Allah Bapa. Kan itu tadi ya? Oh itu juga direncanakan oleh Roh Kudus. Jadi kelahiran Yesus ke bumi ini bukan karena kehendak manusia, kan begitu ya? Oh karena kehendak Allah Bapa, karena kehendak Allah Anak, dan kehendak oleh Roh Kudus. Maka keselamatan itu harus tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya fungsinya cuma satu, supaya manusia dosanya diampuni, supaya Allah menyertai kita. Kan gak bingung lagi khotbahnya. Tapi kalau yang tadi, apakah Roh Kudus ini melahirkan Yesus? Sudah bingung. Datang jemaat, bagaimana Roh Kudus melahirkan Yesus? Pak, katanya nggak tahu kita. Bingung kita, akhirnya sudah keringatan, kita nggak tahu lagi kita kemana. Nah itu harus kita baca Mazmur 139 ya. Selidikilah apakah jalanku serong. Sudah serong dia mengisi-isinya, membuat jemaat bingung. Akhirnya dia bingung, dia sendiri kan lagi yang menyebut kesimpulan. Nah makanya tadi mulai yang sangat sederhana, tetapi yang sulit mengenai Yesus dikandung dari Roh Kudus tadi, kan kuringkaskan saja ya. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Oh itu baru bisa terjadi pengampunan dosa. Karena Roh Kudus kan tidak mengampuni kan? Yang mengampuni siapa? Yang Yesus. Ini lagi misteri lagi. Kalau nanti lebih jauh lagi, bisa lagi sudah sampai. Nah, jadi janganlah terlalu jauh dulu. Nah, makanya khotbah itu harus membatasi diri. Apa yang dia mau katakan? Aku mau katakan tadi, genap ya. Berarti sudah genaplah jalan pengampunan dosa dari semua kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi di dalam Yesus. Dosaku diampuni. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, itu artinya Allah mengambil bagian. Sebagaimana Yesus mengambil bagian mati di salib untuk mengampuni dosa kita, dan sekarang bagaimana Roh Kudus mengambil bagian. Tetapi bukan dia melahirkan Yesus kan begitu ya. Karena Yesus kan tidak dicipta ya. Jadi tidak kita terima itu. Barulah Immanuel, Allah menyertai. Jadi rupanya kedatangan Yesus membuat dunia tidak lari sendirian, tapi Allah telah menyertai. Hari kita inilah bagian yang bisa kami sama-sama isi dan kami renungkan bersama-sama. Kalau ada di antara kami tentang pengampunan dosa masih diragukannya, tentang Allah menyertai juga masih diragukannya, tentang bahwa genaplah apa yang dikatakan Allah. Tuhan kami Yesus, kami telah mendengar, berilah namanya Yesus, karena Yesus akan mengampuni dosa kami. Demikian juga setelah dosa kami diampuni, maka terjadilah Immanuel, Allah menyertai kami. Dan Matius melihat ini dari pengetahuannya dalam perjanjian lama yang begitu banyak. Hari ini sedikit kami sudah mengerti bahwa semua yang terjadi dalam perjanjian baru ini adalah menggenapkan yang Tuhan Yesus sudah katakan di dalam nabi-nabi sebelumnya. Kalau ada di antara kami merasakan penyertaan Allah jauh, buatlah Tuhan Yesus malam ini dia datang kepadamu. Kalau ada di tengah-tengah kami meragukan tentang pengampunan dosanya, supaya dia tahu bahwa nama Yesus itulah yang dapat mengampuni dosanya, karena untuk itulah dia dilahirkan ke bumi, supaya
kami orang berdosa, kembali Immanuel, Allah menyertai kami. Sertailah Tuhan Yesus malam ini sudah menjadi bagian kami. Tambahkan kemampuan kami untuk eksegesinya dan untuk mengkhotbahkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.